Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe air atau kerang, yaitu Relicanth, Pokemon bertipe naga yaitu Bagon beserta evolusinya, Pokemon bertipe air yaitu Lapis, dan Pokemon bertipe logam atau telepati yaitu Beldum beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe legendaris nih. Di antaranya ada Pokemon bertipe karang, Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe logam, Pokemon bertipe naga atau telepati, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe naga atau terbang, Pokemon bertipe logam atau telepati, dan Pokemon bertipe telepati. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Regirock. Regirock ini merupakan Pokemon bertipe karang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gunung batu. Dalam Pokédex, Regirock ini berada di nomor urut 377. Regirock memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 230,0 kg. Regirock memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menunjukkan statistik Pokemon ini. Di masa lampau, Regirock ini dipenjara oleh beberapa orang. Jika tubuh Pokemon ini rusak dalam pertempuran, ia akan mencari batu yang cocok untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seluruh tubuh Regirock terbuat dari bebatuan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa batu-batu tersebut berasal dari lokasi yang berbeda-beda. Regirock ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarung, tanah, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Regirock ini tidak memiliki bentuk evolusi. Yang kedua ada Pokemon yang bertipe es nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Regis. Regis ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gunung es. Dalam Pokédex, Regis ini berada di nomor urut 378. Regis ini memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 175,0 kg. Regis memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan dalam menurunkan statistik Pokemon ini. Tubuh Regis dibuat pada zaman es. Tubuhnya yang membeku tidak bisa dilelehkan, bahkan oleh api sekalipun. Regis ini melapisi dirinya dengan udara dingin bersuhu 200 derajat Celcius. Semua yang berada di dekatnya akan membeku. Tubuhnya begitu dingin sehingga tidak akan meleleh walaupun terendam di dalam magma cair. Regis sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 3. Regis ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe logam nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Registeel. Registeel ini merupakan Pokemon bertipe logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon besi hitam. Dalam Pokédex, Registeel ini berada di nomor urut 379. Registeel memiliki tinggi 1,9 meter dan berat 205,0 kg. Registeel memiliki kemampuan badan tangguh, mencegah jurus atau kemampuan lawan, dan menurunkan statistik Pokemon ini.
Registeel ini sendiri memiliki tubuh yang lebih keras daripada jenis logam apapun. Tubuhnya tampak kosong dan tidak ada yang tahu apa yang dimakan oleh Pokemon ini. Registeel ini dipenjara oleh orang-orang zaman kuno. Logam yang menyusun tubuhnya dianggap ganjil dan tidak berasal dari bumi. Registeel ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 3. Registeel ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe naga dan telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Latias. Latias ini merupakan Pokemon bertipe naga dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon abadi. Dalam Pokédex, Latias ini berada di nomor urut 380. Latias memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 40,0 kg. Latias memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Latias sangat sensitif terhadap emosi manusia. Jika merasakan adanya permusuhan, Pokemon ini akan mengacak-acak bulu di seluruh tubuhnya dan berteriak nyaring untuk mengintimidasi musuh tersebut. Latias sangat cerdas dan dapat mengerti bahasa manusia. Tubuhnya diselubungi oleh bulu yang menyerupai gelas. Pokemon ini dapat menutupi tubuhnya dengan bulu-bulunya dan membiaskan cahaya untuk mengubah penampilannya. Latias ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, serangga, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Latias ini tidak memiliki bentuk evolusi. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Latios. Latias ini merupakan Pokemon bertipe naga dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon abadi. Dalam Pokédex, Latios ini berada di nomor urut 381. Latios memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 60,0 kg. Latios memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon ini menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Latios memiliki kemampuan untuk memperlihatkan apa yang ia telah lihat maupun isi pikirannya kepada pihak lain melalui kemampuan psikisnya. Pokemon ini sangat cerdas dan memahami bahasa manusia. Latios hanya akan membuka hatinya kepada trainer yang berjiwa baik. Pokemon ini dapat terbang lebih cepat daripada pesawat jet dengan melipat kaki depannya untuk meminimalisasi gesekan udara. Latios sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, serangga, hantu, naga, kegelapan, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Latios ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Kyogre. Kyogre ini merupakan Pokemon bertipe air. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon dasar laut. Dalam Pokédex, Kyogre ini berada di nomor urut 382. Kyogre ini memiliki tinggi 4,5 meter dan berat 352,0 kg. Kyogre memiliki kemampuan menurunkan hujan. Pokemon ini membuat hujan ketika masuk ke arena pertarungan. Pokemon ini akan menunjukkan bentuk aslinya melalui reversi primal dan dengan kekuatan alam. Ia bisa memanggil badai yang menyebabkan permukaan laut naik. Ada yang berkata bahwa Kyogre ini adalah reinkarnasi lautan. Banyak legenda yang bercerita tentang pertempuran-pertempuran Pokemon ini dengan Groudon, karena keduanya ingin menguasai kekuatan alam. Kyogre sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun dan listrik.
Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 5. Kyogre ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Groudon. Groudon ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kontinen. Dalam Pokédex, Groudon ini berada di nomor urut 383. Groudon memiliki tinggi 3,5 meter dan berat 950,0 kg. Groudon memiliki kemampuan kemarau, mengubah sinar matahari menjadi sangat terik ketika Pokemon memasuki pertarungan. Ada yang berkata bahwa Groudon ini merupakan reinkarnasi bumi. Banyak legenda yang bercerita tentang pertempuran-pertempuran Pokemon ini dengan Kyogre untuk mencari dan menyerap kekuatan dari alam. Pokemon ini akan menunjukkan bentuk aslinya melalui reversi primal dan dengan kekuatan alam. Kekuatannya dapat menyebabkan letusan gunung berapi dan memperbesar luas daratan di dunia. Groudon sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Groudon ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe naga dan terbang nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Rayquaza. Rayquaza ini merupakan Pokemon bertipe naga dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon langit tinggi. Dalam Pokédex, Rayquaza ini berada di nomor urut 384. Rayquaza memiliki tinggi 7,0 meter dan berat 206,5 kg. Rayquaza memiliki kemampuan Air Lock, menghilangkan efek cuaca. Ada yang mengatakan bahwa Rayquaza telah hidup selama ratusan juta tahun. Banyak legenda yang menceritakan tentang bagaimana ia menghentikan bentrokan antara Kyogre dan Groudon. Pokemon ini terbang secara terus-menerus di lapisan ozon dan mengkonsumsi meteorit sebagai makanannya. Ia dapat melakukan evolusi mega dengan menggunakan energi yang berasal dari meteorit yang dikumpulkan di dalam tubuhnya. Rayquaza sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, karang, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Rayquaza ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe logam dan telepati nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Jirachi. Jirachi ini merupakan Pokemon bertipe logam dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon harapan. Dalam Pokédex, Jirachi ini berada di nomor urut 385. Jirachi memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 1,1 kg. Jirachi ini memiliki kemampuan berkalangit, meningkatkan kemungkinan timbulnya efek tambahan saat menyerang lawan. Sebuah legenda menceritakan bahwa Jirachi akan mewujudkan keinginan apapun yang tertulis pada catatan yang tertempel di kepalanya ketika ia bangun. Jika Pokemon ini merasakan bahaya, ia akan bertarung tanpa terbangun. Jirachi akan terbangun dari tidurnya selama ribuan tahun apabila mendengar nyanyian dengan suara yang murni. Dipercaya dapat mewujudkan segala keinginanmu. Jirachi sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Deaxys bentuk normal. Deaxys bentuk normal ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon DNA. Dalam Pokédex, Deaxys bentuk normal ini berada di nomor urut 386.
Diakses memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 60,8 kg. Diakses bentuk normal memiliki kemampuan tekanan, meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. DNA dari virus luar angkasa mengalami mutasi mendadak setelah terpapar sinar laser dan membentuk Diakses. Organ kristal di dada Pokemon ini sepertinya merupakan otaknya. Diakses muncul dari virus yang berasal dari luar angkasa. Ia memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan kemampuan menggunakan kemampuan psikokinetik. Pokemon ini menembakkan laser dari organ kristal di dadanya. Diakses bentuk normal ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 7, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 8. Diakses bentuk normal ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe karang, Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe logam, Pokemon bertipe naga atau telepati, Pokemon bertipe air, Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe naga atau terbang, Pokemon bertipe logam atau telepati, dan Pokemon bertipe telepati. Menurut kalian, Pokemon legendaris manakah yang akan menjadi pilihan kalian? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8. Dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.